Jadi ada kong kali kong, ada orang yang membuat ijazah palsu, UGM mungkin nggak ngerti, oh di luar sana ada yang buat ijazah palsu ya. Dan mereka mengaku itu kan ada kong kali kong di luar. Kong kali kong itu gambarnya kayak gini nih loh. Nah, ini namanya kong kali kong ya. Ini kong kali kong ini ya. Kalau saya merasa terancam, di antara saya akan, Allah sudah mengatakan jangan mengancam. Saya ingatkan itu kata Allah, sabda Allah, bukan kata Yuli saya sebagai Oh dilaporin karena tapi menghina kalau tanpa Anda bukti. mengancam saya akan melaporkan Anda duluan. Saya akan melapor ke Saya presiden ngancam sampai apa? Semua presiden. Saya ngancam DPR. apa? Ya Anda mengancam nanti ke polisi-polisi, saya merasa terancam ke polisi di pihak Anda. Makanya Saya nggak ngancam Anda hati-hati ngomong. Saya akan melaporkan Anda. Gimana? Seru ya nonton cuplikan dari Rakyat Bersuara? Sebelum kita lanjut, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube dari Okezone. Kalau udah, kita lanjut lagi yuk nonton Rakyat Bersuara. Ini sekaligus closing statement, pernyataan menutup, tapi saya berikan kesempatan pertama kepada Pak Al-Katiri. Tapi sekaligus closing statement. Ya, jangan lama, 2 menit aja. Saya tanggapi tadi, bukan tanggapi, saya tambahkan tadi. Semua yang dipanggil kemarin, itu peristiwanya adalah peristiwa 26 Maret. Oke, ada apa itu? Ada pertemuan di TPUA. Katanya, konferensi pers. Konon kabarnya. Konferensi saya pers tidak tahu, tapi yang jelas Bang Roy, terus Tifa nggak ada di situ. Itu konferensi pers soal ijazah Pak Jokowi. Saya ini menceritakan di ya. Bukan 26 Maret, kan selalu bilang 26 Maret. Itu ada konferensi pers. Saya tidak tahu, mungkin Bang Azam bisa jelaskan. Ya nanti bisa. Ada yang bisa jelaskan. Tadi kayaknya Bu Yuli atau apa bisa jelasin. Saya ada nggak di situ? Boleh sebentar, Ya, Bu. Boleh Bu, kasih ada sebentar. mikrofon. Ibu ada di situ Bu ya? 26 Maret itu ada apa sih? 26 Maret 2025. Ya. Ada podcast. Di situ ada saya dan beberapa teman. Nah, itu saksi bahwa Pak Roy Suryo tidak ada di sana. Podcast Jadi apa Pak itu? Roy, itu podcast tentang ijazah palsu. Siapa hostnya siapa? Ada Narasumber saya, siapa? Ada dokter Pak Kang Rizal Fadila. Persiapan ke Solo untuk mempertanyakan ijazah palsu langsung ke Presiden Jokowi. saya ulangi sekali lagi Bu Gul. Saya ada di situ nggak? Pak Roy Suryo saya bersaksi tidak di situ sehingga Pak Roy Suryo difitnah oleh yang melapor. Itu lihat. Dan yang paling penting tidak boleh seorang rakyat tidak berdosa tidak bersalah difitnah. Oke. Amin. Tapi faktanya malam ini Pak Roy masih menghina Pak Jokowi. Bukan. Apanya yang menghina? Kalau seorang Jadi ijazahnya palsu, bukan dugaan ijazah palsu. Sebentar. Pak Roy masih Apanya yang menghina? Ya kayak Tidak mempermalukan terima. dengan membuat Itu contoh. riset kok mempermalukan ini gimana Ya, sih? tapi kan sudah sebagai terlapor dan lagi naik. Enggak lah. Susah kalau orang nggak boleh berpikir Begini, cerdas. seorang presiden misalnya dugaan ada ijazah palsu, harus kita buktikan bahwa ijazah itu tidak palsu. Mana Jadi buktinya? kalau misalnya Ini udah narasumber. sekarang ini, Buktinya mana? sekarang Balikan Pak lagi ke Jokowi, narasumbernya. kalau Mana mau buktinya? membuktikan ijazah Balikan palsu, aja tinggal narasumbernya, memperlihatkan balikan. kepada Mana kita Balikan semua. aja ke narasumber. Mana buktinya? Kalau Ada Pak ijazah narasumber baru. palsu, Oke. punya Ibu ijazah dari palsu. TPUA ya Bu ya? Hati-hati ngomong, jangan-jangan saya nyusul jadi tersangka lagi loh. Bu. Hati-hati ngomong. Balikan aja, balikan. Hati-hati, jangan idealis. Hati-hati Anda ya, Hati-hati Anda. ngomongnya. Hati-hati Anda Kenapa? kalau bohong di mata Allah. Kamu mau ngomong di mata bahwa Allah, Pak di mata Jokowi Allah. ijazah palsu. Bang Iman, tolong. Dugaan ijazah palsu Ya, kita buktikan. hati-hati ngomongnya. Validasi, Tolong diambil itu. Calon tersangka. Kasih lihat. Kamu kasih saya lihat. laporan. Presiden. Tolong diambil itu. Kasih lihat. Ibu dari TPUA Ibu ya? Ya, saya aktif di TPU. Calon TPUA. tersangka ya, ingat catat. Oke. Ini aneh kalau orang bisa mengancam-ngancam kayak gini tuh susah. Dia yang ngancam-ngancam Mas. Dia yang ngancam-ngancam. Dia yang menghina. Enggak usah. Ngancam lah. Usah udah. Dia kan Relax, membela relax. Bang. Langsung closing statement. Saya minta satu Relax, nanti. relax. Bang Iman, Relax. closing statement Ya satu. nanti saya berikan kesempatan. Silakan Pak Al-Katiri. Ibu, saya tanya, Dokter Tifa ada di situ enggak? Resmon ada di situ enggak? Ya itu jelas. Tidak ada kata Ibu. Tidak ada. Oke, baik. Jadi begini. Udah oke. Baik. Saya ini koordinator di timnya Dokter Tifa dan Egy Sujana. Koordinator tim hukum. Saya mengikuti semuanya. Bahkan saya dampingi beliau-beliau ini juga sebelumnya. Ya kan? Itu tidak ada tanggal yang sekarang 22 Januari. Sudah tidak ada lagi di Ini situ lucu yang- lagi Mas. Itu Yang di SPDP. tanggalnya. Itu di Ya. SPDP tertulis 22 Januari 22 2025. Januari. Itu ada apa itu Pak? 25. Ada apa itu? Saya nggak tahu. 22 Januari. 22 Januari 2025. Ada Sudah- apa? Bukan gitu, sudah berubah tadi. Kita nggak fair juga. Di sini kan nggak ada dari pihak kepolisian. Iya. Enggak Kalau hanya dinilai seolah-olah polisi memiliki kecacat lemah dalam administrasi nggak bisa juga. Nanti saya bisa Ini peristiwanya yang- enggak, saya mau tanya, tanggal 22 Januari yang Anda ketahui ada apa itu?
Semua saya tanyain nggak tahu. Oke, baik. Nanti nggak apa. Biar itu kan versi Anda. Kita nggak tahu versi polisi kan. Oke, baik. Di panggilan-panggilan sebelumnya. Di situ tertera tanggal 22. Peristiwanya tanggal 22. Ya, tapi kan ada dua sisi. Anda mengakui tidak mengetahui apapun. Tapi kan polisi punya versi lain, kita nggak tahu. Bukan, pertanyaan saya kenapa beda? Kita nggak tahu karena ada hasil penyelidikan dan penyidikan. Tentu. Apalagi saya lebih nggak tahu lagi gitu loh. Oke, baik. Ya sama. Oke, sekarang saya ke substansi ya. Saya bacakan. Sebenarnya pasal 28F Undang-Undang Dasar 45 itu menyatakan bahwa setiap warga negara itu dapat berkomunikasi, mendapatkan informasi, bahkan di sini dikatakan memiliki, menyimpan dan sebagainya. Ini pasal 28F Undang-Undang Dasar 1945. Ya. Dan itu dirujuk lagi ke Undang-Undang Nomor 14 2008 yang disebut tadi, ya kan? 2000. Ya. Singkat aja karena cuma 2 menit waktu ya. Iya, bukan pasal 18. Saya bicara pasal 1. Ayat 3, silahkan dibaca. Itu undang-undang di sini keterbukaan informasi publik yang menyatakan bahwa yang dimaksud dengan badan publik, lembaga publik itu adalah yudikatif, eksekutif atau lembaga-lembaga lain yang mendapatkan dana dari APBN. Definisinya begitu. Baik sebagian maupun keseluruhan. Itu disebut lembaga publik. Ya kan? Pertanyaan saya, UGM itu mendapat dana nggak dari APBN? Dapat. KPU itu dapat nggak? Dapat. Saya hubungkan dengan pasal 2 di sini dari undang-undang itu. Semua informasi publik bersifat terbuka dan dapat diakses. Ya nanti ngomong aja di pengadilan itu Pak. Yang penting. Loh ini kan dialog kita sekarang. Ya bukan. Dialognya terbatas Pak, closing Kan kita statement Pak. dialog. Closing statement Pak. Nah kalau ke pengadilan ya kita nggak. Iya. Ya Oke, sebentar. baik. Kalau gini ini nggak kelar-kelar masalahnya. Saya membacakan. Jam 1 pagi. Masyarakat nonton Bang. Saya membacakan isi undang-undang. Nanti kasihan Bang Suryo dan Ya, supaya tersangka-tersangka tahu. lain. Ini mau ada closing semua nih. Tolong diralat, belum tersangka loh ya. Bang Jangan Suryo dan- ngaco, Saya jangan nggak ngaco. bilang maksud tersangka, calon tersangka yang lain. Lah, jangan ngaco. Oke, singkat saja. Saya berikan kesempatan 30 detik lagi. Silakan. Oke. Satu hal lagi, ada undang-undang nomor 14 nomor 31 2014 itu undang-undang masalah perlindungan saksi dan korban. Oke, apa yang mau sampaikan? Pasal 10-nya jelas-jelas menyatakan jika ada laporan atau pengaduan, ya kan, maka tidak dapat dilaporkan balik. TPU akan lagi melapor. Oke. Wah, dari awal ya sebelum ada Ya, pemeriksaan oke, baik. laboratorium tidak dapat dilaporkan balik. Baik. Dan Itu wajib dihentikan. Oke, clear. Sebentar. Sekaligus closing statement ya. Silakan sekalian menjawab juga. Ya, jadi gini. Kita kan negara demokrasi, ya. Kita semua sekolah ya, sudah ada aturannya jelas gitu. Menyampaikan pendapat juga bukan dengan cara-cara berandalan atau sembrono. Jadi menurut saya polisi sudah benar, gelar sudah selesai. Nah, silahkan nanti mau peradilan silahkan nanti buktikan di pengadilan gitu. Karena nggak mungkin bisa diatur pengadilan kita yang mulia saat ini, nggak bisa. Kejaksaannya juga nanti nggak mungkin mereka menzolimi orang-orang pintar, orang hebat seperti ini. Tapi sebagai catatan saya ya, kita kan mengerti itu Ya. bahwa sebagai seorang presiden harus tetap dijaga kehormatan dan martabatnya. Ya, Bu. Ini kalian semua tujuannya itu bukan satu orang yang komplain dengan memiliki data, tidak. Memang kompaknya timnya orangnya itu mulu gitu. Ya, Orang yang tidak kapok-kapok, bahkan sebagiannya ada residipis. Residivis. Sebentar. Yang tidak kapok-kapok gitu. Kalau saya aja dulu belum pernah baru dijadiin saya udah takut, makanya hati-hati ngomong. Ini bukan substansi. Makanya ada undang-undang ITE menyangkut pencemaran nama baik. Bisa dengan cara-cara, apalagi kan orang-orang yang di sini Sebentar. orang hukum. Bahkan saya ingatkan lagi kepada lawyer-lawyer lagi, udah. Saya kalian kalau udah tahu membacakan mereka yang undang-undang. ribut-ribut, jangan lagi kalian lagi Ya, tapi ini yang bukan- berani, makanya bertobat minta maaf aja lah. Mumpung Pak Jokowi baik. mau memaafkan Saya- kalau dimaafin. Oke, Itu baik. selesai. Demikian, Oke. makasih Pak. Silakan. Ya. Pertanyaan saya, sebentar. Saya Pak, belum nanti nggak selesai Pak, jam 1 baru Gantian selesai. dulu, nanti. gantian dulu. Bukan, pertanyaan saya. Sudah, jika Bang. saya Bang membacakan Eman sudah dong, tutup. undang-undang, Sudah cukup, Pak. undang-undang Cukup. Nanti next kesempatan saya akan berikan kesempatan pada Pak Al-Katiri. Gantian.
gantian. Persis ini seperti gelar seperti ini. Cukup lah, cukup. Kita adil. Selalu dihentikan. Gantian Sudah dong. biasa seperti Ini itu. waktunya Aswan, terbatas. Aswan, Silakan. Aswan. Saya Gantian. closing statement ya bahwa hak warga negara untuk melakukan gugatan, apakah gugatan itu private, apakah gugatan itu citizen lawsuit, itu hak warga negara. Kemudian yang kedua, pembuktian yang paling kuat sesuai dengan pasal 185 KUHP adalah apa yang bukti, saksi, keterangan ahli dan keterangan terdakwa disampaikan di depan sidang. Dan yang terakhir, saya sepakat apapun, siapapun warga negara itu tidak dikecualikan untuk hadir di persidangan kecuali alasan terbatas sebagaimana yang ditentukan di pasal 44 KUHP. Apa itu? Dia tidak cakap secara hukum, baik karena ilmunya atau karena uzur. Jadi itu saja. Jadi sepanjang tidak pernah ada pembuktian di depan persidangan sebagaimana yang diatur di pasal 185 KUHP dan juga asas legalitas pasal 1 ayat 1 bahwa tiada pidana tanpa kesalahan berdasarkan aturan yang sudah ada sebelumnya. Dan aturan itu adalah hukum acara. Hukum acara berlaku bagi pelapor, terlapor, juga berlaku bagi kepolisian. Begitu Bang Aiman? Oke, baik. Terima kasih. Jadi walaupun UGM sudah menyatakan bahwa itu asli, tidak bisa serta-merta menyatakan bahwa apa yang disampaikan Mas Roy dan kawan-kawan itu adalah bersalah. Betul. Dan saya sekali lagi versi Anda tambahan tadi ya. SPDP itu sesuai dengan pasal 109 bunyinya adalah surat perintah dimulainya penyidikan. Di situ belum ada Bukan penetapan surat tersangka. perintah, pemberitahuan Iya, Bapak. surat pemberitahuan Jadi dimulainya jangan salah-salah penyidikan. omong gitu, nanti Ya. omon-omon pula. Iya, ya jelas ya. Tadi belum apa tuh? Jadi surat pemberitaan dimulai penyidikan itu belum ada Itu baru penetapan benar. tersangka. Belum ada, oke. Tidak ada otomatis, tidak ada otomatis 12 Oke, itu baik. tersangka. Begitu. Closing statement saya. Baik, Bang Aiman yang kami hormati dan paling top iNews TV se-Indonesia. Saya ingin sampaikan ya bahwasanya Polri itu selalu mengedepankan asas salus populi suprema lex exto, yang artinya bahwasanya keselamatan rakyat adalah hukum yang tertinggi. Jadi Polri wajib menjaga agar tidak terjadinya kegaduhan-kegaduhan yang saat ini di media sosial ramai. Apalagi ada lagi kita lihat informasinya sampai ada demo ke rumah Pak Jokowi, ya kan, sampai ada bilang tangkap Jokowi, adili Jokowi, gantung Jokowi. Saya kira itu harus ditertibkan semua. Pak Jokowi sudah tepat menyerahkan proses ini kepada kepolisian agar semuanya diproses hukum, ya, baik yang sudah diproses hukum maupun yang akan datang. Karena apa? Biar ada efek jerah nih, agar jangan terlalu cepat kita menuduh sesuatu hal yang itu sebenarnya masih perlu diuji secara hukum melalui proses peradilan yang bersih dan adil, gitu loh. Jadi ini terbalik gitu loh. Setelah dituduh, baru mereka sibuk nih mencari bukti apa saja gitu loh. Terus dilengkapi, ya tolong ditunjukkan dan aslinya gitu. Padahal kita sudah menuduh itu palsu. Aslinya saja kita nggak pegang. Nah, begitu juga dengan gugatan-gugatan yang lain ya. Mereka ingin katanya membuktikan di pengadilan. Kalau dalam perdata itu yang membuktikan itu adalah penggugatnya, bukan Pak Jokowi. Nah, terus kalau katanya itu adalah pejabat negara nggak bisa dipidana, itu kan versi mereka. Tapi dalam versi penegakan hukum itu harus dilakukan penyelidikan lebih dalam. Dan saat ini karena memang sudah ada bukti permulaan yang cukup, perkara ditingkatkan ke tahap penyidikan, bakal ada calon tersangkanya. Nah, maka dari itu ya, untuk yang 12 orang ini telah diumumkan namanya. Bukan saya loh yang mengumumkan. Polisi aja belum ada mengumumkan itu. Tapi sudah diumumkan oleh pengacaranya sendiri. 12 orang ini calon tersangkanya. Orang udah tahu nama-namanya siapa gitu. Terima kasih Pak Al-Katiri. Anda luar biasa kali memberikan informasi calon tersangka. Gitu. Terus Bang Aiman. Belum. Cukup bos. Oke, Nah ini. 30 detik. Setelah Terima 30 kasih detik. Bang Aiman. Oke, baik. Terima kasih, Bro. Saya cuman izinkan mau mengutip Al-Quran. Ini sangat penting sekali saya bacakan. Bahwa bismillahirrahmanirrahim. Wa'adallahu al-munafikin. Walam nafikat wal kuffar nara jahannam. Khalidin fiha hiya hasbuhum wala'nahumullahu walahum azab. Artinya
bahwa Allah berjanji pada kaum-kaum munafik, baik itu laki-laki maupun perempuan, dan tempatnya pun disamakan dengan orang-orang kafir, jahanam, dan kekal di neraka. Orang yang berbicara bohong, ya kan, orang yang berdusta dalam ucapannya, gitu lah ya. Ayat juga kalau gitu. Enggak, iya, ayat Al-Quran ini. Ya, saya pakai ayat aja, al-fitnah tu asadu minal qatli. Iya. Fitnah itu. Iya, sebentar Farhad, saya bicara jangan pakai dipotong. Kita semua ada etika, gitu loh. Nah, ini ayat Al-Quran, gitu loh ya. Jadi jelas di sini At-Taubah 68 ini Allah sendiri yang berbicara, gitu loh ya. Kalau sudah orang berbicara bohong, dusta, berjanji sudah tidak benar, gitu loh ya, maka dia itu kekal. Kaum munafik itu disetarakan dengan orang-orang kafir, maka akan kekal. Termasuk diri saya, kalau saya menjadi penjilat, saya juga mendukung pembohong, saya juga mendukung pendusta, saya juga disamakan dengan ayat tadi. Dan ini ancaman Allah, bukan undang-undang dasar, bukan juga undang-undang PBB, tapi ini ayat Al-Quran. Jangan main-main. Bagi mereka yang berdusta didukung, berbohong didukung. Terus bagaimana saya tanggapin ya? Allah kaitkan. Sebentar, Allah jangan biasakan memotong. Jangan menjual-jual ayat juga. Ini saya ingin baca ayat juga sini. Ini Al-Quran. Saya juga baca Al-Quran. Iya, jangan Anda tadi diberi tempat sudah selesai. Kalau begitu Anda tidak pakai akhlak, Anda sudah selesai tadi bicara. Jangan dipaksakan. Anda menjual ayat biasakan begitu memotong. Jangan bawa ini masalah hukum. Kita bahas konteks hukum. Saya menjelaskan ini fakta di At-Taubah. Saya juga menjelaskan di ayat Al-Baqarah ini 41, jangan menjual ayatku, kata Allah di sini. Jangan menjual kepentingan. Baik, kita berikan tangan. Oke. Ayat 41. Oke, silakan nanti Bang. Anda biasa memotong kalau ada orang bicara. Pakai akhlak dong sedikit. Kalau nggak dipotong bahaya, Bang. Bahaya kalau nggak dipotong. Cukup. Ini penting disampaikan. Saya baca artinya. Dan janganlah kamu menjadi orang kafir. Dan janganlah kamu menukarkan ayat-ayatku dengan harga yang rendah. Dan kita nggak bicara tafsir di sini. Bang Iman. Saya terakhir. Jangan jual ayat. Oke, baik. Kita juga bisa balas dengan ayat gitu loh. Silakan Bang Edi. Cukup. Gantian dulu. Saya merespon. Saya nggak suka dengan dipotong-potong. Nggak usah, biarkan saja dong orang selesai bicara. Ada bahasa bilang Jangan begitu. Penjilat dan lain itu nggak baik. Iya dong, gitu. jelas itu. Ini kan ancaman. Yang penjilat siapa? Nggak ada di dalam ayat Al-Quran itu disebutkan penjilat gitu loh. Jangan menyebarkan fitnah itu salah. Kalau Oke, Bang Edi silakan. Baik itu bahasa seperti itu. saya merespon pernyataan Bang Kathiri tadi, disebutkan bahwasanya pada Januari tadi ya, 26 Januari. 22 Januari 2025. Ya, Januari tidak ada. Sebetulnya kalau saya lihat ya, dalam analisa kami adalah itu bukan hanya menjadi hanya itu sebetulnya, tetapi juga Bang Roy bilang bahwa saya tidak ada memang tidak berada. Tetapi Bang Roy mungkin pernah menyebarkan fitnah, menyebarkan bahwasanya ijazah Pak Jokowi salah, palsu gitu ya. 1000%. Itu mungkin ya 1000% ya. Itu yang membuat itu salah. Saya nggak pernah bilang 1000%. Ya. Jadi salah. Sebetulnya ya. Salah terus ini Bang Farhad. Ya, memang itu adalah merupakan SPDP ya. Dan kemudian bisa saja silakan kalau misalnya tidak merasa ada di situ, ya itu adalah haknya Pak Roy Suryo dan kawan-kawan ya. Tetapi sebetulnya yang bagus adalah ini kan Bang Roy tadi bilang bahwasanya ada Dokter Tipa udah mengumpulkan ya, ada banyak ijazah asli ya. Jadi yang bagus sebetulnya nanti pada saat diperiksa di Polda Metro Jaya bahwa itu nanti akan itu akan menjadi bukti-bukti pembanding ya. Itu yang lebih bagus ya. Oke, baik. Jadi tidak hanya misalnya ngoceh di luar dan sebagainya, tapi bukan ngoceh. Kita peneliti ya. Bukan ngoceh. Oke, baik. Kita berikan Bung Edi. Mau terakhir. Sweet dulu. Terakhir. Nggak apa. Biarin nanti Bung. Jangan di atas. Bung Andi terakhir, Mas Roy terakhir, tapi boleh ditanggapi oleh Bung Andi nanti gitu. Silakan. Terima kasih Bang Iman. Mestinya saya berharap dia Bang Suryo nih, Bang Roy. Jadi saya akan mengklarifikasi dari Pak Al-Kathiri mengenai Michael Sinaga tadi. Dikatakan YouTuber itu mempunyai ID card ya, yang di MOU dengan Dewan Pers. Dewan Pers ya. Yeah.
Jadi pengertiannya kan kalau wartawan jurnalistik itu, ya kan dia menyebarkan massa, dia punya media massa. Ya kan? Terkait juga terikat dengan kode etik jurnalistik. Kalau YouTuber itu tidak. Ya, mereka mengupload, membuat konten dan mengupload, tidak masuk dalam kode etik jurnalistik ataupun masuk di dalam semacam PWI. Itu perbedaan. Nah, pertanyaan saya karena ini kaitan ke jurnalistik. Koreksi dulu. Kalau seandainya prosesnya adalah proses jurnalistik, maka dia dianggap sebagai produk pers dan itu harus melewati Dewan Pers. Betul. Nah, apakah itu kemudian proses produk jurnalistik? Tidak, itu harus diuji di Dewan Pers. Pertanyaan saya, dia anggota Dewan Pers, wartawannya, terdaftar, atau hanya YouTuber? Terdaftar. Karena begini, kaidah jurnalistik yang digunakan itu tidak ada sama sekali. Enggak, jadi gini. Enggak ada. Kaidah jurnalistik yang digunakan dalam Sentana TV itu. Kalau itu makanya yang itu menguji adalah Dewan Pers. Betul, tapi ini kan kita pendapat. Boleh kan untuk kita berpendapat untuk itu. Betul nggak? Karena nggak ada masalah itu. Maka saya tanggap itu. Poin satu. Poin kedua, kepada seluruh masyarakat Indonesia, kita bisa melihat apa yang terjadi. Ya, bahwasanya banyak sekali teman-teman kita ini yang sudah melenceng ini melakukan hal-hal, ya, memfitnah dan sebagainya sehingga terjadi kegaduhan-kegaduhan yang juga berimpact kepada mengadu domba pada seluruh bangsa Indonesia ini. Kita harus cerdas untuk bisa memilah-milah berita-berita dan kita melihat apa yang terjadi. Bahwasanya yang dilakukan Pak Jokowi adalah haknya sebagai rakyat biasa untuk mengadu kepada kepolisian bahwasanya dia dihina sehina-hinanya. Untuk itu kepada semua yang membuat fitnah kepada Pak Jokowi, untuk itu saya kasih kartu merah. Terima kasih. Ya. Mas Roy, silakan. Saya boleh ditanggapi, tadi saya udah janji. Mau Andi apa sih? Kalau mau nanggapi boleh. Kalau nggak aja. Jadi tapi jangan dipotong. Hidup di Indonesia ini. Mas Roy berkartu merah tadi. Ya, saya dulu kartunya bukan merah sih gitu. Kartunya lain dan udah nggak hidup berkartu-kartu lagi. Bang Aiman dan seluruh rakyat Indonesia gini, kita itu kan hidup ada Undang-Undang Dasar 45. Ada hak kita untuk berdemokrasi di pasal 28. Dan itulah gunanya kenapa saya dulu, sekali lagi saya harus cerita, kenapa saya dulu termasuk dalam tim pemerancang dan pembuat Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik nomor 14 tahun 2008. Memang di Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik itu ada pasal yang tadi mau disebutkan Bang Andi, ijazah nggak termasuk, ijazah dikecualikan di pasal 17 ayat H, karena itu termasuk dalam hal akademik. Tapi jangan lupa ada pasal 18 ayat B yang mengatakan bahwa kalau ijazah pernah digunakan untuk memperoleh jabatan publik, itu harus mau dibuka. Jadi apa yang saya lakukan, Dr. Tifa lakukan, Dr. Resman lakukan, itulah hak publik untuk menyuarakan sesuai dengan pasal 28 Undang-Undang Dasar atau dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Clear itu ya. Dan saya 10 tahun mengawal undang-undang itu ketika di DPR Komisi 1. Demikian juga dengan yang namanya Undang-Undang ITE, Informasi dan Transaksi Elektronik. Saya juga ikut membuat undang-undang itu awalnya dirancang agar Indonesia itu tidak dikucilkan dari perdagangan dunia. Karena itu adalah undang e-commerce. Memang konsekuensinya ada kalau orang mengupload sesuatu alat bukti yang misalnya kita transfer 1 juta ke Bang Aiman. Tapi ternyata saya bilang saya transfer 10 juta loh. Nah itu masuk di pasal 32. Karena saya membuat tidak aslinya bukti. Orang yang mengunggah, membuat dapat diaksesnya dan kemudian mengakses itu, kemudian itulah yang masuk pasal 32 dan 35. Jadi artinya salah kalau kemudian orang dalam pikirannya, piciknya itu kemudian pidana, masuk. Bukan itu tujuannya. Indonesia itu akan kalau kepenuhan orang-orang yang berpikiran itu repot. Apalagi kalau nanti ada lain lagi di Bang Aiman. Kalau misalnya jangankan orang berpendapat, orang bikin kaos saja dipidana. Itu repot. Misalnya yang kita lakukan sekarang itu kita membongkar yang namanya kong kali kong. Jadi ada kong kali kong, ada orang yang membuat ijazah palsu, UGM mungkin nggak ngerti, di luar sana ada yang buat ijazah palsu ya. Dan mereka mengaku itu kan ada kong kali kong di luar. Kong kali kong itu gambarnya kayak gini nih loh. Nah, ini namanya kong kali kong ya. Ini kong kali kong ini ya. Kalau sampai pembuat kaosnya dipidana gara-gara itu mirip siapa ya? Ini kartun. Bukan foto.
Saya melihat ini kong kali kong ini ya. Jadi kalau orang pikirannya picik kayak gini, rusaklah Indonesia. Sekian, terima kasih. Boleh ditanggapi, silakan. Satu aja tapi, silakan. Mas mengaku terlibat dalam pembuatan undang-undang ITE. Nggak, saya mau komentar soal kaos. Ya, bukan, sebentar dulu Pak. Karena ini kan kaitannya dia mengatakan bahwa menyangkut itu hak publik dan pejabat publik kritik gitu. Sayang banget hanya untuk menyatakan kepentingan itu. Yang namanya pencemaran Pak ya. Tidak seenaknya gitu. Oleh latar belakang pengetahuan pembuatan undang-undang itu seolah-olah begitu sehingga mereka dan kawan-kawan ngomong seenaknya. Tapi dampaknya ilmiah itu Mas. Ya tapi dampaknya loh Pak, nggak ada kaitan itu. Kalau memang tidak mungkin semudah itu, Polda bisa memeriksa 50 saksi dan lebih 12 saksi ahli ya, kemudian menaikkan status kepenyidikan, itu tidak segampang itu Pak. Jadi kalau Bapak berpikir bahwa undang-undang dibuat itu tidak seperti yang dialami sekarang dan Pak Jokowi dan keluarganya diam-diam saja, Pak Paiman diam-diam saja, karena itu haknya Pak Roy dan haknya pengacara semua ngejek-ngejek dia. Walaupun misalnya dia nggak punya bukti, ya silakan bukti itu asli, silakan. Kemudian ibu-ibu yang tadi ini masih berani teriak-teriak seperti ini. Sudah ada surat penyidikan loh, masih berani ibu-ibu ini ngomong itu ijazah palsu. Itu kan kelewatan toh. Ini adalah orang yang hanya mengikuti dan mendapat informasi, tapi mereka dangkal banget pengetahuan tentang bukti, unsur masih dangkal banget gitu. Makanya hati-hati Bu ngomong seperti itu Bu. Ya, itu udah ngomong Allah, ngapain ngomong sini? Ya kan, ini adalah bukti ketika ibu melanggar hukum di wilayah hukum Indonesia, maka siap-siap untuk dilapor, ya, siap-siap untuk masuk penjara. Ibu juga Mas. Bukan mengancam, karena hukum itu memang mengancam. Makanya saya mengingatkan, makanya saya bilang, Ibu mau ngomong tadi sadar dan minta maaf. Nggak fair kalau saya nggak berikan kesempatan. Ibu mau ngomong. Nggak, saya mau balas nih. Iya, bentar. Enggak, oke, pinjam mic-nya dulu sebentar. Mic Ibu nggak bunyi. Namanya Farhan. Kalau saya merasa terancam, di antara saya akan, Allah sudah mengatakan jangan mengancam. Saya ingatkan itu kata Allah, sabda Allah, bukan kata Yuli saya sebagai dilaporin karena tapi menghina kalau tanpa bukti. Anda mengancam saya akan melaporkan Anda duluan. Saya akan melapor ke presiden sampai semua presiden. Saya ngancam apa? Ya Anda mengancam nanti ke polisi, saya merasa terancam ke polisi di pihak Anda. Makanya saya nggak ngancam Anda hati-hati ngomong. Saya akan melaporkan Anda. Ibu udah nggak apa-apa, Farhat udah nggak usah udah. Jadi biar clear aja lah. Oke. Silakan Bu Andi, terakhir singkat saja. Saya tergelitik mengenai undang-undang KIP tadi. Disebutkan pasal 18 ya. Saya bisa membacakan ya sebentar. Ya silakan. Ya, pasal 18 ayat 1 menyatakan bahwa informasi yang dikecualikan adalah informasi yang tidak dapat diakses oleh pemohon informasi publik. Pengecualian terhadap pengecualian. Ya, pasal 18 ayat 2 mengatur bahwa informasi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 huruf G dan H dapat dibuka jika pihak yang rahasianya diungkap memberikan persetujuan tertulis. Ya. Kalimat sambungannya jangan potong-potong. Tunggu dulu, ini kan saya baru baca. Atau nggak ada atau di sini. Pengungkapan berkaitan dengan posisi seseorang dalam jabatan-jabatan publik. Ada dan ataunya. Nggak ada dan ataunya di sini. Saya baca nih. Itu apa itu yang dibaca? Pasal 18 Undang-Undang Nanti kita akan baca yang asli. Kalau ngutip mana dari kata-kata itu? Ini saya udah Google ini. Ini pasal 18 Undang-Undang KIP. Tidak ada itu. Salah. Ada persetujuan tertulis. Pasal 18. Jadi ada persetujuan tertulis di sini. Pasal kumulatif. Jadi ingin saya sampaikan tadi mengenai kaos tadi. Bukan undang-undang. Ya, nih Bang Roy. Anda tadi bilang bahwasannya kaos saja bisa dipidanakan. Hukum itu mengatur terkait dengan sanksi dan ancaman pidana. Bukan hanya di ITE, karena kan Bang Roy tadi hanya menjelaskan terkait ITE. Ingat, pasal 310 dan 311 ya KUH pidana itu mengatur terkait penghinaan. Kalau kaosnya itu menghina orang, tunggu dulu. Kalau ada kaos yang menghina orang dan menempel nama orang situ dan ini berbentuk penghinaan, itu diatur dalam pasal 310 dan 311 KUH pidana. Kita berbicara analogi dulu kan gitu. Jangan juga nanti seenak-enaknya. Tunggu dulu. Nanti akan dilihat apakah memang sengaja untuk menjatuhkan orang lain dan menghina orang lain. Jadi jangan dibilang pidana. Oke, nanti kita lihat bagaimana kemudian proses ini ke depan termasuk soal SPDP tadi akan pertama kali memanggil pelapor ini Pak Jokowi berarti ya. Pak Jokowi. Nanti kita akan lihat perkembangannya ke depan bagaimana kemudian proses dari penyidikan ini berlangsung. Saya Aiman Wicaksono undur diri. Terima kasih telah menyaksikan Rakyat Bersuara. Sampai jumpa pekan depan. Salam.